PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sari. Saya, Yang Mulia. Mana si Cipu? Sedang lelap tidur, Yang Mulia. Cepat bangunkan dan bawa kemari. Tapi... Kau tidak mematuhi perintahku. Ampun, Yang Mulia. Tapi Jerang Cipu baru saja tidur. Kiranya akan lebih sehat bagi Cipu seandainya... Seandainya Cipu dibiarkan puas tidur. bangunkan. Justru dari bayi ia harus sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Cipu, ini bayi yang paling aku sukai, Sari. Memang dia yang paling hebat, Yang Mulia. Seumur hidup, aku tidak pernah menyukai bayi. Tapi yang ini, Siapapun akan jatuh hati pada bayi yang ini, Yang Mulia. setiap orang boleh suka pada bayi ini. Tapi hanya aku yang memilikinya. Itu seperti ngerti saja, Yang Mulia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada bagian yang ke-6 ini menampilkan Dorias Koma sebagai Ayah Neng, Neni Haryoko sebagai Neng, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Irin sebagai Jerang Sari, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti bagaimana seorang kakek misterius menolong Neng dari ancaman Dika Hanggara. Juga kedatangan kakek misterius pada ayah Neng yang mengabarkan tentang keadaan anaknya Neng. Neng. Bapak dari mana? Mencari kau di kali, mau menjemputmu. Kau tidak ada di sana. Bingung mencari-carimu. Akhirnya bapak ketemu seorang kakek. Kakek tua? Iya, kakek tua yang arif. Bapak banyak susah ya memikirkan Neng. Tapi sekarang sudah bahagia lagi. Melihat kau sudah mulai baikan. Bapak banyak susah. Siapa bilang? Bapak kelihatan kurus. Mata bapak cekung. Ngomong apa ini? Kalau bapak susah, tentunya kau yang banyak susah, Neng. Bapak banyak susah memikirkan Neng kan? Sudah. Jangan pikirkan lagi. Sekarang yang penting memikirkan bagaimana memulihkan kesehatanmu. Neng harus sehat kalau masih ingin ketemu Ika, anak Neng. Dari mana kau dapat pemikiran itu, Neng? Dari Eyang. Eyang? Iya, Eyang yang ketemu bapak tadi. Siapa dia? Kau kenal kakek Arif itu? Eyang itulah yang menolong Neng. Membawa pulang kemari. Dan bahkan membuka kesadaran Neng. Pantas. Kata beliau, orang yang susah adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri, Pak. Contohnya Neng, hanya memikirkan diri sendiri dan melupakan bapak yang banyak menderita memikirkan Neng yang lupa diri. Semua susah hilang seketika melihat keadaanmu sekarang. Eyang itu pula lah yang memberi nama baru Ika pada anak saya. Ika?
nama yang bagus. Ya, Ika artinya satu. Bisa juga yang pertama, bahkan yang utama. Oh, kakek itu sangat pandai rupanya. Tapi, menurut kakek itu, bagaimana keadaan anakmu? Katanya, Ika dalam keadaan sehat. Hanya saja dia dalam kekuasaan jerangkong hidup, Pak. Apakah kakek itu tidak dapat menolong anakmu? Dia hanya mengatakan, pada saatnya nanti, Neng pasti akan ketemu dengan Ika. Syukur. Tapi sementara ini katanya, Neng harus berbuat banyak untuk Ika. Alangkah bahagianya nanti, kalau Neng sudah bisa ketemu Ika ya, Pak. Mudah-mudahan waktu itu takkan lama, Neng. Diberi harapan bakal ketemu pun, Neng rasanya sudah sangat bahagia sekali, Pak. Menurut kakek, Eyang, doa seorang ibu itu sangat manjur. Apalagi doa ibu untuk anaknya. Saya percaya, Neng. Saya percaya. Kita tinggalkan dulu Neng bersama bapaknya. Dan mari kita lihat Ika, nama baru untuk anak Neng di markas Jerangkong Hidup. Setingkat lagi. Cukup. Golongan 2. Ya, inilah suasana sehari-hari di Bukit Tengkorak. Dari anak-anak, para remaja, para wanita maupun kaum lelaki, semua dilatih serta diisi oleh ilmu silat tinggi aliran Jerangkong Hidup. Entah niat jahat apa yang memenuhi otak Jerangkong Hidup, sehingga yang semula tidak begitu suka mempunyai murid, kini bahkan menyiapkan pasukan kuat. Sari. Saya yang mulia. Mana si Cipu? Sedang lelap tidur yang mulia. Cepat bangunkan dan bawa kemari. Tapi Kau tidak mematuhi perintahku. ampun yang mulia. Tapi Jerang Cipu baru saja tidur. Kiranya akan lebih sehat bagi Cipu seandainya Seandainya. Cipu dibiarkan puas tidur. Bangunkan. Justru dari bayi, ia harus sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik yang mulia. Ini yang mulia. Hei, bocah. Masih tetap meram saja. Sudah saya bangunkan, tapi dia tidur lagi. Bodoh. Pencet saraf tidurnya. Dia tiba-tiba saja melek dan segar. Cipu. Cipu. Ini bayi yang paling aku sukai, Sari. Memang dia yang paling hebat yang mulia. Seumur hidup, aku tidak pernah menyukai bayi. Tapi yang ini, Siapapun akan jatuh hati pada bayi yang ini yang mulia. setiap orang boleh suka pada bayi ini. Tapi hanya aku yang memilikinya. Itu seperti ngerti saja yang mulia. Lihat matanya. Lihat matanya, Sari. Begitu cerdas. Iya, begitu cemerlang. Kau lihat perkembangannya sejak kau ambil bayi ini dari Cipunagara 2 bulan yang lalu. Ya yang mulia. Perkembangannya sangat pesat, melebihi yang lain-lain. Kau tahu mengapa, Sari? Ramuan istimewa Sari hidup yang mulia. Hanya dia, bayi satu-satunya yang berhak mendapatkan ramuan Sari hidup dariku. Iya yang mulia. Hanya untuk kau. Hanya untuk kau. Tahukah kau milikku yang paling berharga di seluruh Bukit Tengkorak ini? Jerang Cipu yang mulia. Dari seluruh murid di Bukit Tengkorak ini, kaulah yang paling kenal aku, Sari. Hal ini berkat bimbingan yang mulia juga. Aku memiliki berpeti-peti permata, uang emas,
senjata-senjata pusaka, dan berbagai harta rampasan maupun rampokan lainnya. Semuanya tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan bayi luar biasa ini. Oh, Cipu, kau benar-benar telah merampas hatiku. Kaulah yang kelak akan mewarisi seluruh milikku, bahkan seluruh ilmuku. Camkan Sari. Ya, Yang Mulia. Aku tidak ingin terjadi apapun yang tidak diinginkan pada Cipu. Akan saya jaga lebih dari nyawa saya sendiri, Yang Mulia. Beri dayang-dayang khusus untuk dia. Beri pengawal-pengawal khusus untuk dia. Titah Yang Mulia akan dilaksanakan. Itulah bayi Neng di Bukit Tengkorak. Cerangkong hidup telah terpikat habis-habisan oleh si bayi. Ia yang selama puluhan tahun malang melintang di dunia kejahatan, yang hidup nyaris tanpa sentuhan rasa kasih sayang, yang ia hadapi hanyalah kekejaman dan kejahatan. Kini tiba-tiba ia mengalami sesuatu yang sama sekali baru. Suatu keindahan yang tiada tara dengan hadirnya seorang bayi rampasan yang kemudian ia beri nama Jerang Cipu. Cipu, penggalan dari nama Cipunagara, daerah dari mana ia berasal. Sementara di lain pihak, seorang kakek tua memberikan nama Ika pada bayi yang sama ini pada saat yang nyaris bersamaan. Sementara itu di Cipunagara, di rumahnya yang sederhana, Neng sedang asik sendiri, menyapu dan melakukan kesibukan-kesibukan lainnya. Salam. Eyang. Apa kabarmu, Neng? Baik-baik saja, Eyang. Terima kasih. Silakan duduk di sini, Eyang. Mari. Terima kasih, cucu. Eyang sudah beberapa hari tidak datang. Apakah kau menunggu-nunggu Eyang? Tentu saja. Kemana saja, Eyang? Eyang kok tidak muncul-muncul? Jalan-jalan saja ke sana kemari, cucu. Namanya orang tua, tidak punya rumah tinggal tetap. Kalau begitu, tinggal saja di sini, Eyang. Apa rumah Neng terlalu jelek ya? Cucu. Kau lucu sekali. Mana mungkin Eyang membeda-bedakan rumah jelek atau baik dari wujud lahirnya? Habis dari apanya, Eyang? Tentu saja dari penghuninya. Kalau penghuninya baik, rumahnya jadi baik. Begitu sebaliknya, Neng. Terus, penghuni rumah ini baik apa buruk, Eyang? Bagaimana kau menilai dirimu sendiri? Kalau Eyang yang menilai bagaimana? Kau seorang ibu muda yang baik sekali. Sungguh, Eyang? Sungguh. Atau kau mempunyai penilaian lain terhadap dirimu sendiri? Kalau cucu, ya bagaimana penilaian Eyang sajalah. Tapi, apa buktinya kalau Neng seorang ibu muda yang baik? Buktinya? Iya, buktinya, Eyang. Tunjukkan bukti atau tanda-tanda bahwa Neng seorang ibu Anda muda yang sekarang baik. masih mendengarkan Bukan untuk Sandiwara sombong, ya. Radio di channel Memori Tapi maksudnya 80. biar cucu ini lebih mantap, lebih sadar kalau jadi orang baik gitu loh. Mau Eyang tunjukkan buktinya? Iya, kan itu yang Neng minta. Salah satu buktinya, ada yang merasa beruntung memiliki kau. Siapa ya? Ya, siapa lagi kalau bukan mendiang suamimu? Tentu mereka bahagia sekali. Tentu mereka bahagia sekali, Kang. Alangkah bahagianya kalau bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Ya, benar. Beruntung sekali aku mempunyai istri Konyi. Suamiku. Eyang sengaja ya mengingatkan pada mendiang suami Neng? Ya, sengaja biar kau bersedih-sedih lagi. Tidak, Eyang. Tidak lagi. Kau tidak larut lagi memikirkan mendiang suamimu. Tidak. Percayalah, Eyang. Benar-benar sudah tabah. Ya, setabah-tabahnya orang yang ditinggal suami, Eyang. Apalagi ditinggal Ika. Eyang,
Kalau yang ini rasanya Neng masih belum terlalu tabah. Eyang mengerti. Tentu saja Eyang mengerti, cucu. Seorang wanita selalu penuh perasaan. Tapi soalnya, bahkan sikap jiwa pun perlu dilatih. Dalam hal ini, Neng belum lulus ya, Eyang? Kau wanita yang tabah, cucu. Sungguh, kau wanita yang tabah. Eyang membesarkan hati sekali. Latihan jiwa harus dilakukan dengan jiwa. Apa maksud Eyang ini? Kata-katanya kok susah-susah? Kesedihan adalah derita hati. Mengobatinya harus dengan hati pula. Misalnya dengan kesadaran akan keterbatasanmu. Misalnya dengan ikamu. Sementara ini, apa yang dapat kau lakukan? Minta tolong Eyang. Minta tolong Eyang. Apa yang bisa Eyang lakukan, Membebaskan Ika dari tangan jerangkung hidup, Eyang. Cucuku, Eyang mau sekali lakukan itu untukmu, seandainya bisa. Tentu Eyang bisa. Bagaimana kau bisa menentukan itu, Neng? Bukankah Eyang sakti? Sakti? Iya. Waktu Neng dalam tangan penjahat cabul itu, bagaimana Eyang membebaskan Neng? Neng lihat semuanya, Eyang. Neng memang tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Tapi Neng masih sadar dan melihat semuanya. Itu hanya sekedar main petak umpet dengan anak ingusan itu, ya tidak berarti sakti, cucu. Eyang bisa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Ayo, apa Eyang masih mau memungkirinya? Itu pun hanya mainan anak kecil, cucu. Eyang bisa tiba-tiba muncul di tempat jerangkung hidup, merebut Ika, lalu hilang begitu saja. Cucu, maukah kau percaya bahwa bila Eyang bisa menolongmu, pasti Eyang lakukan? Iya, Neng percaya. Kau belum sepenuhnya percaya. Tapi yakinlah bahwa bila Eyang bisa menolong siapapun, apalagi kau, cucu, pasti Eyang lakukan. Lalu, apakah menolong Ika saat ini tidak mungkin, Eyang? Setiap manusia mempunyai keterbatasan, cucu. Namanya juga makhluk, juga Eyang. Eyang pun juga sedih, Neng. Sudahlah, bukankah Eyang sendiri yang mengajarkan agar Neng tidak tenggelam dalam hal-hal yang di luar jangkauan? Ya. Mudah mengatakan, tapi sulit melaksanakannya. Bukankah begitu? Eyang bilang, sikap jiwa pun perlu dilatih. Sari, kau kelihatan berkemas dan membawa buntalan pakaian. Mau kemana? Untuk melakukan perjalanan panjang, Yang Mulia. Melacaki Surang Baja. Bukankah ini tugas dari Yang Mulia? Kau mau berangkat sekarang? Bila Yang Mulia izinkan. Tidak, perintahku cabut. Tapi Surang Baja begitu penting artinya. Saat ini tidak ada yang lebih penting dari Cipu. Keselamatan Cipu, perkembangannya, pendidikannya, semua adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Apakah itu berarti urusan Surang Baja dilupakan, Yang Mulia? Siapkan Jerang Sili untuk menggantikanmu. Aduh, maaf Eyang, Neng sampai lupa menyediakan air minum untuk Eyang. Sebentar, cucu. Ada yang mau Eyang sampaikan. Ada yang penting sekali rupanya. Sangat penting, karena ini menyangkut hari depanmu, juga hari depan Ika. Oh, apa itu Eyang? Tentu saja kalau kau berminat. Berminat Eyang. Apapun demi Ika, cucu pasti berminat. Masalahnya mungkin memerlukan ketekunanmu dan kerja kerasmu. Eyang, apa Eyang masih meragukan, Neng? Ya sudah, kalau Eyang masih ragu-ragu, tidak usah nolong-nolong cucu segala. Begini, Neng. Eyang mau mencarikan kau teman. Eyang mau mencarikan teman untuk Neng? Ya. Teman lelaki atau perempuan? Mana kau suka? Teman apa dulu, Yang? Teman untuk kau
Berlatih silat. Hah? Berlatih silat? Mengapa kau begitu heran? Berlatih silat, Eyang? Saya, Neng dari Cipunagara. Memangnya kenapa, Neng? Saya gadis dusun biasa, Eyang, yang seumur-umur belum pernah kenal yang namanya silat. Apakah Neng akan menolak tawaran Eyang itu? Siapa pula yang akan menjadi teman Neng nantinya? Bagaimana kelanjutan Ika yang kini berada di Bukit Tengkorak, Anting Bulan, dan lain-lainnya? Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itu loh, Mbok. Bermacam obat sudah kusoba. Bahkan yang berwarna biru segala. Tapi tak ada hasilnya. Pusing aku, Bah. Loh. Kok pakai yang biru-biru segala? Kayak spiritus bakar saja. Memang badan sampean lampu petromak apa? Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjur selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak, rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan kalpanak beres semua. Tapi ingat loh, belilah kalpanak dalam kemasan terbaru dengan gambar gadis cantik yang kulitnya halus mulus, tak iya? Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Percakapan Eyang Kaliman dengan Neng tentang tawaran Eyang agar Neng belajar ilmu silat. Sekarang, mari kita ikuti kelanjutannya. Berlatih silat, Eyang? Saya, Neneng dari Cipunagara. Memangnya kenapa? Saya gadis dusun, Eyang, yang seumur-umur belum pernah kena silat. Apa salahnya kalau mulai sekarang kau mulai kenal silat? Neneng pendekar silat. Ciat! Apa tidak lucu, Eyang? Kalau kau sudah terbiasa, tidak akan merasa lucu. Tapi apa saya bisa, Eyang? Kalau orang lain bisa... Kenapa Neneng tidak bisa? Nah, kau bisa mengatakan sendiri, kan? Neneng si jago silat. Tapi terserah kau, cucu. Kalau kau merasa belajar silat tidak perlu, ya jangan. Kalau berhadapan dengan maling atau rampok, kau tinggal teriak-teriak minta tolong. Kalau ada orang yang mau merebut anakmu, ya... Cukup, Eyang. Tidak perlu contoh soal lagi. Kapan mulainya, Eyang? Sekarang? Jangan kelewat bersemangat, cucu. Pelatihnya mana? Bukannya Eyang sendiri? Eyang sudah kelewat tua, Neng. Alah, Eyang, jangan sok merendah deh. Eyang bilang, Eyang mau carikan kau teman berlatih. Atau barangkali yang langsung menjadi gurumu. Belajar pada orang lain? Enakan dengan Eyang sendiri. Bisa kolokan segala bila perlu. Kau perlu teman yang sebaya, cucuku. Sekali-sekali berteman dengan orang yang jauh lebih tua boleh. Tapi kau harus punya teman sebaya yang lebih banyak. Ya? Oh, Eyang mau carikan teman untuk Neneng? Cepat, Ki. Ngusir nih. Tidak. Bercanda, Yang. Jangan diambil hati dong. Tidak, cucu. Eyang tidak tersinggung kok. Tapi betapapun Eyang mesti pergi sekarang. Iya, Eyang. Bukankah Eyang mau mencarikan teman yang cocok untukmu?
pergi buru-buru amat? Aku tidak ada teman sekarang. Tidak pamit lagi. Neng. Aduh, bikin kaget saja, Eyang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Jangan pergi dulu dong, Eyang. Kau benar, Neng. Eyang belum pamit. Salam, cucu. Sudah lama kita tinggalkan Anting Bulan yang dengan perasaan beragam macam ia pergi sendiri. Rasa kesal, marah, cemburu, sedih berbaur menjadi satu. Ia berjalan gontai dari satu tempat ke tempat lainnya. Atau kadang secara tiba-tiba lari secepat kijang tanpa tahu apa yang ia tuju. Pada suatu hari ketika ia sedang beristirahat di pinggir hutan. Buat apa menjadi murid orang besar kalau hatinya kerdil? Ada suara orang memarahi. Siapa ya? Sungguh tidak layak, apalagi sebagai seorang gadis. Memarahi seorang gadis rupanya. Tidak tahu diri, mengira diri sudah jago. Baru punya ilmu segitu saja sudah merasa hebat. Memarahi siapa ya? Kok tidak ada reaksi dari yang dimarahi? Gebleknya itu anak. Lah, dia yang disemprot malah tanya, siapa yang dimarahi? Akukah yang ia maksud? Lah iya, kau kira aku marah-marah sama celeng? Kecuali kau merasa dirimu celeng. Kurang ajar. Kau maki-maki aku. Ya betul, Nona. Nona celeng. Keparat. Hei, apa kau bilang? Aku bilang keparat. Mau apa? Rupanya kau punya nyali juga, bocah ingusan. Mendengar suaramu, barangkali kau sudah tua bangka. Sudah tua. Paling tidak cukup tua untuk tidak mudah patah hati karena kekasih direbut orang. Kurang ajar. Dari mana ia tahu aku patah hati? Orang yang sudah cukup umur bisa membaca gelagat bocah. Kalau sudah cukup umur, seharusnya kau cukup bijak untuk tidak mengumbar mulut. Oh, mulutmu agak bawel juga. Kau yang mulai bawel duluan. Soalnya aku paling benci lihat gadis luntang-lantung, petantang petenteng kesana kemari menenteng pedang. Sok jagoan, padahal ilmunya masih sangat cetek. Aku pencet sekali saja, pasti kelecet-kelecet. Hai orang tua, ayo jangan banyak cakap. Keluarlah kau. Akan segera kulihat apakah ilmumu sehebat mulutmu. Bagus, aku pun ingin lihat macam mana aliranmu. Cepat tunjukkan hidungmu. Bocah, aku di sini. Kenapa kau mencari? Kemunculanku yang tiba-tiba atau kau ngeri lihat wajahku ini? Mukamu memang mengerikan. Tapi mungkin kelakuanmu jauh lebih jelek lagi. Dalam ketakutanmu, kau mencoba bersembunyi di balik leluconmu. Takut? Siapa bilang Anting Wulan takut? Anting Wulan namamu. Nama yang bagus untuk menjadi selirku yang ke-17. Menjadi selirmu? Aku, Anting Wulan? Rasanya aku belum punya selir yang seganas ini. Jangan mimpi di siang bolong orang tua mata keranjang. Anting Wulan tak akan sehina itu. Menjadi selirmu yang ke-17, bahkan menjadi permaisurimu pun aku tidak sudi. Hampir semua selirku berkata begitu. Tapi akhirnya, tak ada pilihan lain. Begitu juga kau, Anting. Kau boleh lakukan itu pada perempuan-perempuan lain, tapi tidak untuk aku. Mari kita lihat. Tiba-tiba orang tua berwajah mengerikan itu menyerang Anting Wulan. Namun tidak terlalu lama, karena orang tua itu ternyata luar biasa. Ayo keluarkan pedangmu. Atau kau mau gunakan ajian kincir metumu? Dari mana kau tahu aku mempunyai ajian kincir metu? Bahkan si Wanayasa sendiri pun tak sanggup menandingiku. Apalagi kau bocah ingusan yang menangis-nangis karena ditinggal pacar. Baik, akan kulihat apakah kau dapat mengatasi kincir metu. Bersiaplah orang tua.
segera mengeluarkan jurus andalan Ning Sewu yang telah ia kuasai hingga ke tingkat 7. Namun pada puncaknya, si tua itu tiba-tiba si tua menghilang entah kemana dan membuat Anting Wulan tertipu serta uring-uringan. Kurang ajar. Ayo, jangan kabur. Kenapa menghadap ke sana? Aku di sini. Ketika Anting Wulan mengeluarkan ajian kincir metunya, lagi-lagi si orang tua menghilang. Hal ini membuat Anting sangat marah, namun tidak berdaya apa-apa. Pengecut. Katanya hebat. Namun menghadapi seorang anak perempuan saja, sudah lari tunggang langgang. Salam. Siapa kau? Saya seorang tua pengembara, Nona. Tapi, maaf. Mengapa Nona begitu galak sama saya? Tadi ada orang jahat yang mempermainkan aku, Kek. Benar-benar membuat aku kesal. Omongnya selangit. Tapi begitu aku keluarkan ajian kincir metu, benar-benar lari ngibrit dia. Takut melihat keperkasaan Nona barangkali. Ajian kincir metu memang hebat. Tapi kok orang tua tadi tahu Eyang Wanayasa segala? Oh, jadi Nona murid Eyang Wanayasa. Masih mendengarkan sandiwara kau kenal radio juga, di Kek? channel Memori 80. Siapa yang tidak kenal nama besar itu? Tentunya aku juga hebat, Nona. Heran. Dalam waktu yang sangat singkat, 2 orang menyebut nama Eyang Wanayasa. Yang satu merendahkan, yang lain mengagumi. Kalau ada yang berani merendahkan nama Eyang Wanayasa, barangkali dia sangat hebat, Nona. Kek, kakek ini siapakah? Tadi Nona sudah tanya. Kenapa sekarang tanya lagi? Orang tadi datangnya secara aneh. Dan sekarang telah lenyap entah kemana. Dan tiba-tiba saya di sini. Kakek tidak melihat orang tadi? Tidak. Kenapa? Sekarang baru saya lihat. Kok pakaian kakek sama persis dengan orang tadi? Masa? Betul. Iya, betul. Tak salah lagi. Siapa sebenarnya kakek? Benar-benarkah aku sama dengan orang tadi? Yang terang, pakaiannya sama. Sama persis. Mukaku sama dengan muka orang yang Nona lihat tadi? Muka jauh berbeda. Muka tadi mengerikan dan jahat sekali. Muka saya jahat atau tidak, Nona? Tidak. Muka kakek... Ya? Sama sekali tidak jahat. Terima kasih, Nona. Bahkan memancarkan kelembutan. Wah. Kalau saja saya beberapa puluh tahun lebih muda, tentu telinga saya sudah merah mendengar pujianmu. Tapi aneh. Mengapa orang tadi tiba-tiba lenyap? Mungkin ngeri akan kehebatanmu, Nona. Tidak, Kek. Saya tidak yakin dia takut sama saya. Saya pun tidak yakin kincir metu bisa menaklukkannya. Dia lari ketakutan? Lari dan kemudian kakek datang. Kau ingin ketemu dia lagi? Untuk apa? Ya, mungkin kau masih penasaran. Kakek bisa panggil dia. Kakek bisa panggil dia? Hei, kakek juga bisa... Hei, kau pikir aku takut, bocah? Kau... Jangan ajan kincir metu mainan anak kecil itu. Kau belum merasakan kehebatanku, bocah. Sudah. Apa yang sudah? Sudahlah, Kek. Kakek hebat bermain sandiwara. Orang dengan muka ganas ini adalah kakek juga. Kakek pakai topeng. Benar tidak? Kau pandai, Nona. Kakek hebat sekali. Topeng tipis ini memang hanya mainan anak kecil. Penyamaran yang sangat sempurna.
Bukan saja wajah, bahkan seluruh tutur dan gerak-gerik kakek. Jangan-jangan sekarang pun kakek masih menyamar? Tidak, saya yakin. Sekarang pribadi kakek yang asli. Tadi yang pribadi buatan. Sungguh kau yakin kakek orang baik-baik? Yakin, Kek? Terima kasih. Cuma satu hal yang kakek belum yakin. Katakan, cucu. Untuk apa kakek menyamar-nyamar segala? Pikirlah sendiri. Kau akan mengerti jawabannya. Kakek mau menyelidiki Wulan? Benar. Mengapa kakek menyelidiki Wulan? Kira-kira mengapa, cucu? Barangkali hanya kakek yang tahu. Tidakkah kau berminat untuk menebaknya? Mungkin kakek mempunyai kepentingan dengan Wulan. Benar. Tapi tidak seperti yang dikemukakan oleh orang jahat tadi. Menjadikan Wulan sebagai selir ke-17. Maafkan kata-kataku tadi, cucu. Juga bahwa aku seakan merendahkan ilmumu maupun ilmu gurumu. Saya yakin kakek mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Wulan, anggaplah semua kata-kata tadi ucapan orang jahat belaka. Setuju? Asal kakek juga memaafkan kata-kata Wulan yang sangat kasar tadi. Mengingat bahwa tadi kakek juga... rasanya saya sangat malu, Kek. Saya sekasar itu. Kalau begitu, sama-sama kita lupakan saja. Satu hal yang Wulan tidak akan lupakan. Yaitu? Bahwa kakek orang sakti. Cucu. Kalau kakek seorang sakti, kakek sekarang tidak akan minta tolong padamu. Kakek mau minta tolong Wulan? Ya, itulah mengapa kakek sedikit menggodamu. Pertolongan apa yang bisa saya berikan, Kek? Apakah kau terikat pada sesuatu, Wulan? Terikat apa? Misalnya, kau terikat oleh perintah gurumu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Ya, Wulan memang terikat tugas, Kek. Menyelidiki di mana beradanya seorang pangeran cilik yang dibawa oleh Jerangkong Hidup. Lagi-lagi Jerangkong Hidup. Kakek juga kenal Jerangkong Hidup? Kakek tahu. Jadi, kau terikat oleh tugas. Sayang sekali. Bukan berarti Wulan tidak bisa menolong kakek, loh. Wulan akan sangat bangga kalau bisa berbuat sesuatu untuk kakek. Sungguh? Sungguh, Kek. Tapi kau terikat tugas. Katakan dulu, Kek. Apa yang bisa Wulan lakukan? Tugas Wulan tidak terlalu mengikat. Dalam arti, waktunya tidak ditentukan. Begini, Wulan. Kakek minta tolong agar kau mau menolong orang. Menolong siapa, Kek? Seorang wanita muda. Tidak berbeda jauh dengan usiamu. Dia juga korban Jerangkong Hidup. Bayinya diculik Jerangkong Hidup dan suaminya dibunuh. Sayang, Kek. Kepandaian Wulan belum seberapa. Dia sangat menderita, Wulan. Tidak heran. Kehilangan anak dan suami. Sementara ini dia bisa Eyang sadarkan. Eyang? Maksud kakek, dia memanggil kakek Eyang begitu. Kalau begitu, Wulan juga memanggil Eyang. Sesukamulah. Nah, Eyang akan sangat berterima kasih padamu kalau kau mau menemaninya. Melakukan kesibukan-kesibukan bersama. Eyang tidak tahu apakah kau bersedia melatih seseorang yang sama sekali belum pernah kenal silat. Maksud Eyang, Wulan Eyang suruh melatihnya? Sudikah kau? Kok lucu? Apa yang lucu, cucu? Nah, Eyang sendiri sangat pandai. Kok malah nyuruh Wulan yang masih begini bodoh? Sudah Eyang katakan ia perlu teman. Lagi pula dengan mengajar bukankah kau akan semakin matang? Tapi tanpa seizin guru... Eyang mengerti. Kau ajarlah yang dasar-dasar saja. Yang tidak melibatkan aliran gurumu. Sebelum kau mendapatkan izin. Selebihnya, Eyang sendiri yang nambah? Ya, kita lihat nanti, Wulan. Baik. Nanti Wulan juga mau belajar sama Eyang. Dengan satu syarat. Apa, Eyang?
Singkapkan bajumu di atas bahumu yang sebelah kanan. Mengapa Eyang Kaliman itu ingin melihat bahu sebelah kanan dari Anting Wulan? Apakah yang ingin diketahui oleh sang Eyang ini? Apakah Anting Wulan mau menemani Eneng? Dan apakah keduanya akan menjadi murid dari Eyang yang sakti ini? Pertemuan Eyang Kaliman dengan Anting Wulan, dengan permintaan Eyang agar Anting Wulan mau menemani sekaligus memberikan latihan-latihan dasar ilmu silat. Mari kita ikuti kelanjutannya. Baik, Eyang. Baik. Nanti Wulan juga mau belajar sama Eyang. Dengan satu syarat. Apa, Eyang? Singkapkan bajumu pada bahu sebelah kanan. Eyang. Kenapa, Wulan? Mengapa Eyang minta yang bukan-bukan? Cucuku, jangan salah paham. Sedikit pun tak terpetik suatu niat buruk Eyang. Tidak. Mengapa, cucu? Pokoknya tidak. Kalau perlu, tidak usah belajar sama Eyang juga tidak mengapa. Kok begitu aneh, Wulan? Eyang yang aneh. Apa salahnya, Wulan? Apa salahnya? Apa perlunya? Eyang mengerti sekarang. Wulan, cucuku Cak Ayu, kau malu terhadap sesuatu secara kelewatan. Eyang yang kelewatan. Minta yang bukan-bukan. Dari seorang gadis. Benar-benar kelewatan. Banyak orang salah tanggap. Menganggap suatu kurnia sebagai musibah yang perlu disesali. Tak usah nyindir-nyindir. Katakan saja terus terang. Semakin jelas garisnya, semakin jelas titik terangnya. Yang ini bicara apa? Ya. Watakmu benar-benar persis ibumu. Ibuku? Eyang? Ya, Wulan. Apa yang Eyang katakan tadi? Watakmu benar-benar persis ibumu. Ibuku? Eyang? Ibu Wulan maksud Eyang? Eyang kenal sama Ibu Wulan? Sekarang di mana Ibu Wulan, Eyang? Di mana, Eyang? Ibu Wulan di mana? Wulan mempunyai ibu. Tiba-tiba Anting Wulan dihadapkan pada suatu hal sangat luar biasa. Ia ternyata mempunyai seorang ibu, dan Eyang Kaliman ini kenal dengan ibunya. Dan barangkali masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan ibunya. Seperti apa ibunya? Seperti apa rasanya mempunyai seorang ibu? Semua pertanyaan ini tiba-tiba bertalu-talu berdentang di hatinya. Anting Wulan yang selama ini belum pernah mengenal kasih sayang seorang ibu. Eyang Kaliman dengan bijak membiarkan Anting Wulan melampiaskan gelora emosinya yang bagai meledak-ledak. Dan setelah reda, Eyang, ceritakan segala sesuatu mengenai Ibu Wulan. Ceritakanlah, Eyang. Bahkan seandainya Ibu Wulan telah tiada sekalipun. Jadi benar, cucuku, bahwa bahu sebelah kananmu bertanda khusus. Benar, Eyang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ada satu bagian di mana warna kulit agak kebiru-biruan. Kok Eyang tahu? Itulah ciri khusus garis keturunanmu ke atas.
Khusus bagian wanita, ibumu, nenekmu. Ciri khusus seperti ini, Eyang? Ya persis. Alangkah indahnya tanda itu. Alangkah indahnya? Ya, alangkah indahnya. Karena tanda itulah yang kulihat pada ibumu, pada nenekmu, dan pada kau waktu masih bayi. Eyang melihat saya waktu masih bayi? Ya, cucu. Tabir rahasia kini sedikit demi sedikit telah tersingkap. Anting Wulan yang selama ini telah melupakan bahwa ia pernah mempunyai seorang ibu, kini dengan serta-merta kenyataan itu dibuka oleh seorang eyang. Eyang pernah melihat saya sewaktu bayi. Oh, alangkah lucunya bahwa saya pernah menjadi bayi. Tentu semua orang pernah menjadi bayi, tapi untuk Wulan baru sekarang menyadari hal ini. Lucukah saya waktu masih bayi, Eyang? Lucu sekali. Kulitmu lembut kemerah-merahan, tangismu pun keras. Apakah itu tandanya anak bandel, Eyang? Oh, tidak juga, cucuku. Dan tanda kebiruan di bahu kanan Wulan ini sudah ada? Bahkan lebih biru lagi. Kalau begitu, Wulan takkan malu lagi mempunyai tanda ini, Eyang. Malah bangga, karena ibu juga memilikinya. Ibu. Kalau kau ingin lihat ibumu... Di mana, Eyang? Di mana? Di dalam dirimu sendiri. Gerak-gerikmu, cara kau bicara, cara kau tertawa, cara kau cemberut. Persis sama seperti ibu. Persis sama seperti ibumu. Itulah sebabnya begitu lihat kau, Eyang gunakan segala cara untuk memancingmu. Sengaja Eyang panas-panasi kau untuk memastikan jati dirimu. Eyang nakal. Eyang, siapa nama ibuku? Di mana dia sekarang? Apakah Eyang ayah ibu? Cucu. Begitu banyak rahasia yang selama ini terpendam. Yang kau pasti ingin mengoreknya. Tapi sebaiknya kita segera ke Cipunagara. Masih banyak waktu. Tapi sebaliknya juga masih banyak pekerjaan. Ayolah, Wulan. Eyang jangan menghilang. Berlarilah menyusuri jalan setapak di sebelah kirimu. Terus ke selatan. Eyang selalu bersamamu, cucu. Eyang curang. Nanti Eyang harus mengajari Wulan menghilang. Sementara itu, sudah cukup lama kita tinggalkan Intan Pandini dengan Dewi Pandini atau Dewi Campi. Apa yang terjadi dengan kedua Pandini ini? Mari kita lihat ke sana. Mengapa jambu nenek ini luar biasa enaknya ya, Nek? Namanya bukan jambu nenek. Enak saja memberi nama jambu nenek. Duh, begitu saja nenek marah. Maksud Intan, jambu kepunyaan nenek, kok begitu luar biasa? Ini ada riwayatnya, Intan. Dulu, jambu ini sama sekali tidak manis, malah masam. Kok bisa berubah jadi begini enaknya? Dan manis, Nek? Nenek ajak omong ini pohon. Nenek bicara dengan pohon? Tidak salah, Nek. Intan, ini sangat penting kau camkan. Kalau kelak kau ingin jadi ahli pengobatan juga seperti aku. Tentu saja ingin sekali, Nek. Kau harus bisa bicara dengan tumbuhan. Bicara dengan tumbuhan? Bisa, Nek. Hai, pohon jambu. Apa kabar? Baik-baik saja? Ya, Intan juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, boleh minta jambunya nggak? Begitu, Nek. Anak bandel. Kau tidak bicara dengan pohon. Kau hanya ngeledek pohon. Oh, habis bagaimana, Nek? Kau harus mempunyai perhatian yang tulus. Kau harus memperhatikannya secara pribadi.
memperhatikan sebuah pohon jambu secara pribadi. Tak salah nih, Nek. Susah menjelaskan, tapi cobalah Intan. Cobalah kau akan mengerti. Berlatihlah dengan pohon jambu ini. Perhatikan, eluslah kalau perlu. Hadapilah seakan-akan kau menghadapi seorang kawan. Tunggu, Nek. Saya coba. Terus, Nek? Sudah dapat? Iya. Saya sudah rasakan, Nek. Saya mengerti sekarang. Kau cepat belajar, Intan. Terima kasih. Nah, dulunya buah pohon jambu ini masam sekali. Pohonnya pun tidak terlalu terawat. Lalu setiap pagi, setiap ketemu, nenek selalu tepuk pohon ini dan berkata, pohon, kenapa buahmu begitu asam, keras, dan terlalu banyak biji? Terus, apa jawab pohon ini, Nek? Jawab pohon ini? Enak saja. Tentu saja sebagai pohon, dia tidak bisa bicara sebagaimana kita bicara. Maksud Intan, reaksi apa yang nenek rasakan? Ya, mula-mula nenek tidak merasakan. Tapi kemudian... Kemudian apa, Nek? Nenek rasakan semacam kesedihan dari pohon ini. Oh ya? Badannya yang kurus, daun-daunnya pun tipis, suram. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Oh, daun-daunnya hijau, subur, warnanya cerah. Dulu serba kurus, pucat, bagai anak tiri yang terlantar. Dia hidup di atas tanah yang keras, tidak pernah digemburkan, disiram atau dipupuk. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain ya, Nek? Iya. Nah, sejak itulah nenek adakan perubahan-perubahan. Nenek rawat ini pohon dengan penuh perhatian, sebagaimana dengan pohon-pohon yang lain. Malah ibarat pohon yang sedang sakit, nenek beri perhatian lebih. Nenek sering ajak bicara-bicara, nenek besarkan hatinya, dan memang nenek rasakan perubahan demi perubahan pada pohon ini. Pohon ini makin segar, buahnya semakin besar dan bagus, bahkan rasanya pun juga jauh berubah. Aneh ya, Nek, tapi Intan bisa mengerti. Ya, syukurlah kalau begitu. Kau bisa mewarisi ilmu nenek nanti. Ah, jangan nanti, Nek. Mulai sekarang saja. Sekarang pun kau sudah mulai belajar, Intan. Belajar dasar? Tak sayang, maka tak kenal. Apapun namanya, tapi kau benar, Intan. Inilah dasar dari segala ilmu. Tak kenal, maka tak sayang. Atau seperti kau bilang barusan, tak sayang, maka tak kenal. Dan sekarang, mari sedikit berlatih, Intan. Ah, berlatih? Ini sedang berlatih, Nek. Panjat pohon dan makan jambu. Bagus. Mari kita teruskan latihan ini dengan... Dengan apa, Nek? Intan, kau lihatlah ke bawah. Baik. Lalu? Berapa tingginya kira-kira dari atas sini ke bawah sana? Kira-kira 3 atau 4 kali tinggi Intan, Nek. Kenapa? Kau loncatlah ke bawah sana. Aku loncat? Ah, apa nenek bilang? Nenek bilang, Intan, kau Intan Pandini, loncatlah dari atas pohon jambu ini ke bawah sana. Ah, nenek ngawur. Nenek ngawur, ah. Kenapa kau Pandini? Yang benar saja. Masa Intan disuruh loncat ke bawah sana? Idih, nenek ngawur. Kau ngeri? Hah? Ngeri sih tidak. Cuma takut. Wah, kalau loncat dari atas pohon jambu saja ngeri. Bagaimana nanti kalau kau mesti loncat dari pohon kelapa? Atau loncat ke dalam jurang? Suruh minum racun saja sekalian, Nek. Takut saja, Intan. Tidak usah ngomel. Habis, nenek nyuruhnya gitu. Kalau kau ingin lebih dari orang biasa, kau pun harus melakukan lebih dari yang biasa-biasa saja. Ini sudah hukum alam, Intan. Tidak harus loncat dari puncak pohon kelapa itu, Nek.
Kau lucu, Intan. Nenek ingin tanya satu hal saja. Kau ingin menjadi pendekar silat tidak? Iya, ingin. Kalau begitu, ikuti apapun perintah nenek. Tanpa banyak tanya, apalagi ngomel. Mengerti? Nah, coba lihat nenek kasih contoh ya. Hup! Begitu gampang kan? Untuk nenek yang sudah ahli. Sekarang giliranmu, Intan. Lakukan persis seperti nenek tadi. Kau berdiri di atas dahanmu itu. Ngeri. Ngeri. Cepat, loncat. Ayo, Intan. Mulai dengan latihan yang lain saja, Nek. Latihan apa kek selain latihan bunuh diri begini? Ya ampun. Loncat segitu saja dibilang latihan bunuh diri. Habis ngeri. Kan saya anak perempuan, Nek. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Di bawah nenek nanti yang akan terima kau. Benar? Cepat. Di bawah nenek terima badan Intan loh. Awas kalau tidak. Sekarang Intan siap-siap. Jangan lengah, Nek. Intan hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, baru Intan loncat. Siap, Nek? Siap. 1, 2. Tunggu. Matamu jangan meram begitu, Intan. Buka. Kau harus tahu apa yang kau lakukan dan apa yang ada di hadapanmu. 3. Hari demi hari, kedua Pandini itu berlatih. Sedikit bertengkar, bergurau, bekerja sama, berlatih lagi. Ya, keduanya menjadi pasangan yang akrab sekali. Benar-benar bagai nenek dengan cucunya. Mereka saling mengisi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan sedikit demi sedikit, Intan pun belajar ilmu pengobatan pada Dewi Pandini yang dijuluki Dewi Jampi itu. Bagi Intan Pandini, belajar pengobatan jauh lebih cepat daripada belajar ilmu silat. Sebagaimana tingkatan ilmu pengobatan Dewi Pandini pun jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Dalam bekerja meramu obat pun mempunyai dasar yang sama. Hadapilah setiap daun, akar, biji, atau apapun yang kau kerjakan dengan penuh kesungguhan dan perasaan. Sudah cukup lembut, Nek. Sebentar lagi. Hubungkan perasaanmu, pikiranmu dengan obat yang sedang kau ramu. Nyatakan kepada mereka betapa pentingnya mereka bagi penyembuhan atau pengobatan seseorang, bahkan mungkin bagi nyawa seseorang. Seperti yang nenek lakukan waktu mengobati urat-urat leherku yang putus-putus itu? Iya. Hebatnya ilmu pengobatan. Bisa menyambung nyawa yang hampir putus. Meski ilmu yang nenek miliki masih jauh dari sempurna. Nenek bergelar Dewi Jampi? Tentunya bukan sembarangan. Jangan pernah merasa dirimu tinggi, cucuku. Nanti jadi sombong ya, Nek? Iya. Sudah cukup lembut, Intan. Sekarang, masukkan bubuk obat yang barusan kau gerus ke dalam tempat khusus itu. Ingat, tiap jenis obat mempunyai tempat tersendiri. Baik, Nek. Ada apa, Nek? Tanganmu. Kenapa tanganku, Nek? Mari, sini. Nenek periksa kedua telapak tanganmu itu. Ini, Nek. Ada apa sih? Tidak. Hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi apa, Nek? Apa yang akan terjadi dengan tangan Intan? Tidak. Nenek Dewi Jampi tidak akan pernah membiarkannya terjadi padamu.
Dewi Jampi melatih Intan dengan sabar dalam ilmu silat maupun ilmu pengobatan, ketika tiba-tiba Dewi Jampi mencemaskan sesuatu. Apa yang akan terjadi dengan tangan Intan, Nek? Aku, Dewi Jampi, tidak akan membiarkannya terjadi. Kenapa, Nek? Tangan Intan keracunan? Tidak kalah buruknya dengan keracunan. Telapak tanganmu mulai mengeras. Telapak tangan Intan mulai mengeras. Coba Nenek pijit ya. Nah, mulai mengeras dan akan buruk sekali untukmu. Akan menimbulkan rasa sakit, Nek? Tidak, tapi akan sama kerasnya dengan telapak tangan petani atau tukang bangunan. Lantas? Lantas? Bukankah hal semacam itu tidak akan kau inginkan? Maksud Nenek, tangan wanita mestinya halus, anggun gitu? Ya tentu saja. Intan kira bahaya apa? Apa kau tidak cemas kalau tanganmu menjadi keras? Apa salahnya, Nek? Apa salahnya bagaimana? Saka Palwaguna pasti lebih suka kalau tanganmu halus seperti putri keraton. Kakang Saka? Nah, aku tak ingin Kakang Sakamu itu mengernyitkan dahinya begitu meraba telapak tanganmu yang kasar. Apakah lelaki lebih suka telapak tangan wanita yang halus, Nek? Ya tentu saja. Kau benar-benar masih bocah. Pertama kali jatuh cinta ya? Yang pertama dan yang terakhir. Duh, kalau lagi jatuh cinta. Apakah Nenek harapan Intan berkali-kali jatuh cinta? Tidak mempunyai kesetiaan pada lelaki yang dicintainya? Ya, tentu saja tidak. Tapi paling tidak, Nenek pikir kau tak perlu sejauh itu, Intan. Maksud Nenek? Kalau misalnya kau tidak jadi dengan Saka bagaimana? Oh, jangan, Nek. Ini misalnya saja, kau tidak jadi dengan Saka karena... Kakang Saka dengan Anting Wulan? Ya, misalkan seperti itu. Intan akan terus sendiri sampai tua? Kau akan lakukan itu, Intan? Iya. Kau tidak akan menerima cinta lelaki lainnya lagi? Tidak. Wah, gawat. Kenapa gawat, Nek? Nenek sendiri juga begitu? Kan Nenek sudah tua. Kau yang masih semuda ini. Dulu sewaktu masih muda, apakah Nenek menerima cinta pria lain? Karena tidak ada pria lain lagi yang mau sama Nenek. Nenek tidak laku. Bohong. Tidak mungkin. Nenek begitu cantik. Kau tahu dari mana kalau Nenek dulu cantik? Bahkan sekarang pun, Nenek masih cantik. Apalagi dulu ketika masih muda. Mengapa Nenek tidak mau menerima pria lain? Karena setia bukan? Sama dengan Intan, Nek. Sekali jatuh cinta, cukup berhasil atau gagal, kita punya sifat yang sama. Bukankah kita sama-sama Pandini? Oh, bocah. Pandai sekali kau bicara. Benar kan apa yang Intan bicarakan? Tapi maksud Nenek, kau tidak usah seperti Nenek, cucuku. Kau tak perlu mengarungi hari-hari sepimu sendiri. Nenek ingin kau kelak menikah, mempunyai anak. Kalau dengan Kakang Saka Palwa, ya Intan mau. Teguh sekali pendirianmu itu, cucu. Pandini, Nek. Sudahlah, tapi mengenai tanganmu ini jangan khawatir. Intan tidak khawatir. Kalau Kakang Saka mencintaiku, ia pun akan menerima tanganku, apapun keadaannya. Percaya. Toh, Nenek akan buatkan ramuan yang dapat melembutkan telapak tanganmu lagi. Pasti ada obatnya. Terima kasih, Nek. Begitu besar perhatian Nenek pada Intan. Nenek ingin membahagiakan kau, ingin melakukan segalanya untukmu, ingin membesarkanmu, menjadikanmu wanita yang berbahagia bersama Kakang Sakamu. Nenek. Ya, saya juga dengar Intan. Suara orang minta tolong, tepatnya anak kecil. Tolong! Betul. Mari kita lihat. Terkapar di situ, Nek. Tolong. Hei, kenapa kau bocah? Tolong. Bangun, kecil-kecil jadi pembohong. Nek, tolong. Aduh, sakit. Dia kesakitan, Nek. Mari kita tolong. Tetap di tempatmu, Intan. Tolonglah saya. Siapapun kau, tunjukkan diri. Tidak usah main sandiwara di depan Dewi Jampi. Salah, sudahlah. Kau tak akan bisa mengelabui Dewi Jampi. Jerang Sari. Orang jahat kah? Dewi Jampi, aku yang datang. Hup. Apa kabar Dewi Jampi? Baik-baik saja, Jerang Sari. Kenapa kau bawa-bawa pemain sandiwara segala? Oh, iya. Sawah, kemari. Inilah Dewi Jampi yang terkenal itu. Beri hormat beliau. Heh, jangan cengar-cengir, Sawah. Kau berhadapan dengan orang besar. Ia adik seperguruanmu tentunya. Begitulah Dewi Jampi. Tapi ia masih sangat bodoh. Tentu bukan tandingannya kalau bertanding melawan muridmu yang cantik ini. Saya mau bertanding, Bibi Sari. Biar kuhancurkan badannya.
Jangan kurang ajar. Aku belum mempunyai murid. Intan sama sekali tidak pandai silat. Tapi kalau si Gundul itu mau menantang, biar Intan yang melayani, Nek. Meskipun belum. Tutup mulutmu, Intan. Benar nih, berani lawan aku, Sawah? Dia menantang, Bi. Kali ku gunakan jurus Raja Serigala mencabik mangsa. Hancur kau. Sawah, diam. Atau lain kali kau tidak aku ajak. Iya, Dewi. Ada perlu apa kalian kemari? Masa masih tanya, Dewi Jampi? Tentu saja kami diutus oleh junjungan kami Jerangkong Hidup. Apa yang dia minta sekarang? Ramuan pematik raga. Aku tidak punya ramuan itu. Lagi pula untuk apa? Untuk mempertahankan agar tubuh manusia tidak berkembang lagi. Misalnya, seorang bayi dengan ramuan pematik raga ini, badannya akan tetap sebesar bayi. Meskipun kemampuannya boleh jadi sudah seperti orang tua. Maksudmu, umurnya boleh jadi menjadi puluhan tahun, tapi badannya tetap sebesar bayi? Betul, Nona. Dan ramuan seperti itu, hanya seorang Dewi Jampi lah yang mampu membuatnya. Tidak. Aku tidak pernah kenal ramuan macam itu. Aku tidak bisa membuatnya. Dewi, kau tidak bermaksud menolak pesanan junjungan kami, bukan? Sudah aku bilang, aku tidak bisa. Kau tidak bisa atau tidak mau? Apa sih bedanya tidak bisa atau tidak mau? Kau atau junjunganmu, siapapun dia, minta sesuatu dan nenekku tidak bisa melakukan. Titik. Intan, jangan turut campur. Sawah, iya, Bi. Yang mulia pasti suka sekali kalau kita pulang membawa Nona cantik yang galak ini. Betul. Biar Sawah nanti yang tangkap. Kalian anggap aku apa? Ayam hutan? Ya. Cukup. Sekarang kalian berdua pulanglah. Katakan pada junjunganmu bahwa dengan sangat menyesal, kali ini Dewi Jampi yang bodoh tidak mampu melaksanakan pesanan. Kau pikir junjungan kami akan terima begitu saja? Lantas kau mau apa? Kalau aku tidak mampu, dipaksa pun tidak akan ada gunanya. Nek, mengapa tidak nenek usir saja mereka? Diam, kataku. Kalian cucu dan nenek kah? Dia tidak tahu apa-apa. Jangan ganggu dia. Aku tahu. Engkau sangat sayang sama Nona manis ini, Dewi. Kira-kira lebih sayang mana? Kau memberikan ramuan pematek raga, ataukah membiarkan kami membawa si manis ini untuk junjunganku? Atau dua-duanya saja? Sari, hari ini kau benar-benar telah membuatku hilang kesabaran. Tinggalkan tempat ini secara baik-baik, atau aku, Dewi Jampi yang telah tua renta ini, mengadu jiwa denganmu. Sawah? Iya, Bi. Kau dengar kata-kata Dewi Jampi barusan? Sawah dengar, Bi. Kau mengerti kata-kata tadi? Maksudnya apa? Mengerti, Bi. Yaitu? Menantang perang. Siapa yang ditantang, Sawah? Kita, Bi. Kita itu siapa? Bibi Sari dan saya, Jerang Sawah. Dan siapa yang akan kita lawan? Tuh, si nenek dan si Nona. Kurang ajar. Sudah kubilang. Cucuku tidak ikut-ikutan. Jangan ganggu dia. Nek, Intan tak akan bisa berpangku tangan melihat nenek dikeroyok manusia-manusia kurang ajar ini. Diam kau, Intan. Ikuti perintah nenek. Menyingkirlah sana. Tidak. Kau lihat, Sawah. Nenek dan cucu bertengkar sendiri. Ih, ngeri sama kita, Bi. Siapa ngeri sama kamu, Gundul? Pukul kepalamu tahu rasa. Oh. Sawah, nenek ini lihai. Tapi kalau pikirannya bercabang, dia akan kacau. Tugasmu adalah menangkap Nona itu. Beres. Minggir. Nenek, aku lawanmu. Hiya! Jerang Sari benar, Dewi Pandini sangat mencemaskan nasib Intan Pandini yang sangat ia kasihi. Ia sama sekali sulit mengimbangi Jerang Sari, salah seorang andalan Jerangkong Hidup. Sementara, Intan sendiri berhadapan dengan Jerang Sawah, bagaikan bayi tikus berhadapan dengan kucing ganas. Awas, Sawah, kau tak boleh melukai sedikit pun. Nanti yang mulia bisa marah. Tahu, Bi, tahu. Ternyata kau tidak sehebat yang aku duga. Pertempuran tak seimbang itu berlangsung tidak terlalu lama. Dewi Jampi yang sangat mencemaskan Intan dengan mudah dilumpuhkan oleh Jerang Sari. Dengar, Dewi Jampi. Bila hari mulai gelap nanti, kau baru terbebas dari totokanku. Intanmu ini pun terpaksa aku totok dan aku bawa sebagai sanderaku. Begitu kau terbebas dari totokanku, maka segeralah menyiapkan ramuan pematik raga.
Kalau benar seandainya kau belum mampu membuatnya, cepatlah keras untuk mempelajari dan membuatnya. Kalau kau masih sayang nona manis ini, hanya ada satu yang bisa membebaskannya, yaitu ramuan pematik raga. Seminggu lagi kami akan datang. Selamat tinggal Dewi Jampi. Kita tinggalkan Dewi Jampi yang berada dalam keadaan tak berdaya dan sangat menderita melihat Intan Pandini dibawa oleh Jeram Sari tanpa ia kuasa berbuat apapun. Kini marilah kita lihat perjalanan Anting Wulan dengan Eyang Kaliman menuju Cipunagara. Sudah sampai di Cipunagara, Wulan. Di depan itulah desa Neneng sahabatmu. Sahabat Wulan? Wulan bahkan belum pernah ketemu. Eyang berharap kalian akan cocok satu sama lain. Eyang sudah dekat begini. Tampakkan diri Eyang. Masa bersembunyi terus? Eyang ingin kalian saling berkenalan tanpa kehadiran Eyang. Nah, itu rumahnya. Rumah yang bersih itu, Eyang? Ya, sebelum masuk, ucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya Eyang mengucapkan salam. Bagaimana salamnya, Eyang? Cukup dengan mengucapkan salam. Begitu, sederhana kan? Baik, Eyang. Sekarang Eyang tak akan bicara lagi. Terserah kalian berdua. Panggilannya siapa, Eyang? 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 Aduh, kok pergi begitu saja, Eyang? Eyang! Kau mencari siapa? Aduh, sampai kaget. Maaf saya membuat kau kaget. Kau mencari siapa? Mencari... salam. Mencari salam? Tapi setahu Neng, di sekitar Cipunagara sini tidak ada orang yang bernama Salam. Saya tersesat jalan. Oh, kasihan. Sebenarnya kau mau kemana? Sebentar lagi malam tiba. Kau bermalam di sini saja ya? Tapi rumahnya sederhana saja. Tapi bersih sekali dan nyaman. Kelihatannya sebagai ibu rumah tangga. Kau sangat rajin. Terima kasih. Habis tidak ada kesibukan apa-apa. Dulu sewaktu masih ada... Tidak. Waktu masih ada apa? Katakan saja, Neng. Kau panggil aku Neng? Maaf, aku tidak sengaja. Apakah aku tidak sopan? Tidak apa-apa. Aku malah suka. Namamu siapa? Namaku Anting Wulan. Ada yang panggil aku Anting, ada yang panggil Wulan. Kau boleh pilih mana yang paling kau suka. Aku lebih suka panggil kau Wulan. Kelihatannya akrab sekali. Senang sekali kau panggil aku Wulan. Jadi kau bermalam di sini ya? Aku senang sekali kalau kau mau, Wulan. Bagaimana ya? Sebenarnya... Apa itu? Mari kita lihat. Wulan, lihat itu. Lihat yang ada di tiang itu, Wulan. Ya, rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, ndak ada yang jor-manjor selain Kalpanax, tak iya? Kalpanax? Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya.
Jak rujak. Mbok, rusak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax res beres semua. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Bagaimana Anting Wulan telah sampai di rumah Neng. Dan dalam waktu yang begitu singkat, keduanya menjadi akrab, seperti mereka telah berkenalan bertahun-tahun lamanya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan Neng. Wulan, lihat itu. Lihat yang ada di tiang itu, Wulan. Sebilah pisau kecil menancap di dinding, disertai sebuah surat. Ada orang yang baru saja masuk ke sini, Wulan. Entah siapa. Mari kita baca suratnya, Neng. Untuk akukah? Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan kau, Neng. Tunggulah saja. Sebentar lagi, aku pasti menjemputmu. Aneh, aku tidak tahu siapa dia. Agak mencurigakan. Pakai nancap-nancapkan belati segala. Neng, kau pernah lihat pisau belati ini? Belum pernah. Lihat saja baru sekali ini. Kau tahu siapa kira-kira orangnya? Tidak. Jangan-jangan. Siapa, Neng? Masa diam saja ditanyai sama Akan? Sombong. Mentang-mentang kamu cantik ya? Jangan gitu. Aku takut, Wulan. Aku takut sekali. Siapa yang kau takutkan? Lelaki jahat yang menemuiku di Sungai Cipunagara. Dia jahat sekali, Wulan. Aku takut. Jangan-jangan dia yang bakal datang. Jangan takut, Neng. Aku akan melindungimu. Benarkah? Kau mau melindungiku, Wulan? Kalau dia coba-coba mengusikmu, biar ku bacok hidungnya dengan pedangku ini. Kau bawa pedang? Kau seorang pendekar? Sedikit memiliki kepandaian untuk sekedar membela diri dan membela temannya. Kau seorang pendekar, Wulan. Senangnya aku punya teman seorang pendekar. Malam itu, Anting Wulan menginap di rumah Neng, yang sejak kematian suami dan kepergian bayinya, baru kali inilah ia merasa mempunyai teman kepada siapa ia bisa mencurahkan isi hatinya. Anting Wulan pun, yang telah mengetahui latar belakang Neng dari cerita Eyang Kaliman, merasa iba dan ingin sekali bisa membantu meringankan penderitaannya. Di sini suasananya sepi sekali ya, Wulan. Tentu jauh berbeda dengan di kota. Saya juga sudah terbiasa di tempat sesunyi ini, Neng. Oh iya, minumlah, Wulan. Air jahe untuk penghangat tubuh. Terima kasih. Kau pandai sekali membuat air jahe, Neng. Kau suka? Belum pernah aku minum air jahe senikmat ini. Masa, Wulan? Sungguh. Apa sih rahasianya? Tidak pakai rahasia kok. Seperti waktu dulu aku membuatnya untuk Akang. Kupilih jahe yang bagus, yang segar, lalu kubersihkan kulit-kulitnya, akar-akarnya, lalu kubakar. Kutumbuk, campur gula kelapa, lalu dituang air mendidih. Sudah, begitu saja, Wulan. Tapi kadang-kadang campur garam sedikit saja. Tidak pakai rahasia kan? Wulan,
Barangkali kau sudah ngantuk ya? Belum, Neng. Kalau sudah ngantuk, tidur saja. Kalau dituruti, cerita tak akan ada habis-habisnya. Kau sudah ngantuk? Aku? Wah, rasanya sanggup untuk melek semalam pun. Ah, iya. Ada yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Iya, pasti ada yang kau risaukan. Ceritakanlah, Wulan. Tidak. Mengapa? Tidak ada yang perlu diceritakan. Ya, baiklah kalau begitu. Jangan dipaksa. Mungkin kau masih merasa asing dengan aku. Bukan karena itu. Kalau begitu kenapa? Percayalah pada Neng, Wulan. Anggap saja Neng yang orang dusun ini kakakmu sendiri. Bukankah umur Neng juga sedikit lebih tua darimu? Baiklah. Tapi kau jangan tertawakan, Wulan, ya. Percayalah, Neng tidak akan sejahat itu. Ceritakanlah apapun yang ada dalam hatimu yang membuatmu risau. Neng, di saat-saat seperti ini, kadang-kadang Wulan ingat. Ingat siapa, Wulan? Ingat Kakang Saka, saudara seperguruanku. Oh, kau sangat mencintai Kakang Sakamu itu? Wulan sangat cengeng, ya? Tidak. Kau berlaku sebagaimana wanita pada umumnya, Wulan. Ya, aku memang sangat mencintainya. Kami seperguruan. Kami sama-sama dari kecil diasuh Eyang Wanayasa dan diangkat anak oleh Eyang waktu kecil. Aku pikir kami kakak beradik. Tapi akhirnya kami tahu bahwa kami berempat bukan saudara kandung. Saat itu perasaanku terhadap Kakang Saka memang sudah mulai lain. Makin lama makin kusadari bahwa diam-diam aku jatuh cinta pada Kakang Saka. Sekarang di mana Kakang Sakamu itu, Wulan? Jauh sekali. Jauh sekali Kakang Saka kini berada. Takkan tergapai lagi oleh tangan-tangan ini. Tapi dia masih hidup, kan? Dia masih hidup. Tapi hatinya sudah mati bagi Wulan. Oh, dia tidak membalas cintamu. Bukan saja tidak membalas cinta Wulan, dia bahkan kini telah memusuhi Wulan. Kok bisa begitu? Karena kekasihnya telah tewas di tangan Wulan. Nah, kini kau telah tahu siapa aku sesungguhnya, Neng. Aku seorang pembunuh. Mengapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Atau kau kecewa karena teman barumu yang kini tidur di rumahmu ternyata seorang pembunuh. Wulan. Iya. Selama ini kupikir akulah wanita paling menderita. Kehilangan suami tercinta. Kehilangan buah hati tersayang. Tapi ternyata ada yang lebih menderita lagi dari aku, yaitu kau. Aku? Kau bilang aku lebih menderita dari kau? Iya. Kau sama sekali tidak menganggapku sebagai pembunuh. Mungkinkah kau yang sebaik ini menjadi pembunuh? Aku sebaik apa, Neng? Kau bahkan baru sehari mengenalku. Sehari ini sudah jauh dari cukup, Wulan. Sepertinya kita sudah saling mengenal lama sekali. Kau bahkan mau melindungiku dari lelaki jahat itu. Dan aku percaya kau akan lakukan itu. Terima kasih atas kepercayaanmu yang begitu besar padaku. Tapi kenyataan adalah kenyataan. Juga kenyataan bahwa Intan Pandini, gadis cantik yang dicintai Kakang Saka, dan yang membalas cintanya, telah mati di ujung pedangku. Wulan, aku telah diajar oleh seorang eyang
sedikit mengenai kehidupan, ya, yang membuatku lebih bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Apa itu? Menurut Eyang, kematian, jodoh, rezeki telah dituliskan jauh-jauh hari, bahkan sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Seperti kematian suamiku misalnya. Anak buah Jeranggong hidup itu hanyalah sebab saja. Begitu pula kematian Intan Pandini di tanganmu. Apakah kau mengendakinya? Ya, taruhlah kau mengendakinya waktu itu. Tapi kalau akhirnya kau sangat menyesalinya, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Eyang bilang, hidup adalah untuk hari ini dan hari esok. Dan bagiku, kau tetap Anting Wulan, sahabatku. Neng, bagaimana seorang adik memanggil kakaknya? Teteh. Kalau begitu, mulai sekarang, aku mau memanggilmu Teteh saja. Kok? Kau lebih tua dariku. Dan rasanya, kau pun lebih dewasa. Ya, suka-suka kau lah, Wulan. Memang aku lebih tua, kan aku pernah bersuami dan beranak. Sementara aku, pacaran pun belum jadi. Sekarang perasaanmu lebih lapang, kan? Selama ini, semua perasaan itu kupendam dan kupendam. Dan menjadi ganjalan hati yang bukan main beratnya. Lalu? Sekarang setelah kuceritakan semuanya, lega rasanya. Terima kasih, Teh. Teh, mengapa Teteh tadi katakan bahwa Wulan lebih menderita dari Teteh? Bukankah Teteh kehilangan lebih banyak? Ya, betapapun aku telah memiliki cinta, juga harapan untuk masih bisa jumpa buah hatiku. Sedangkan kau? Wulan tidak kehilangan apapun. Kau patah hati, bahkan diburu perasaan bersalah, kan? Apa itu, Wulan? Seperti suara orang membuka pintu. Wulan, kenapa pintu itu terbuka? Kita tadi bahkan sudah menguncinya. Ingat tidak? Iya, Wulan masih ingat. Kau telah menguncinya. Kau tetaplah di sini, Teh. Wulan akan memeriksanya. Wulan! Kenapa, Teh? Tadi orangnya muncul, Wulan. Nah, di mana? Situ, dari pintu yang terbuka itu. Terus dengan cepat sekali ia masuk ke arah meja sana. Terus mengambil pisau kecil yang tadi kau taruh di sana. Terus cepat keluar lagi melalui pintu itu. Coba Wulan lihat di luar sana. Jangan. Kenapa? Di luar sana gelap. Aku takut. Teteh di dalam sini saja. Tak perlu takut. Aku takut kau ada apa-apa, Wulan. Jangan keluar. Baiklah kalau begitu. Wulan akan di sini saja menjaga Teteh. Yuk, ditutup pintu-pintunya. Ayo. Jangan lupa pasang palang pintunya. Tentu. Wulan, apakah orang itu nanti datang lagi? Kalau datang lagi, jangan khawatir. Biar Wulan yang menghadapi. Wulan tidak takut. Wulan dilatih bertahun-tahun lamanya untuk menghadapi orang-orang macam begini. Baik dengan tangan kosong, dengan senjata, maupun dengan ajian-ajian. Wulan sering menghadapi musuh, bukan hanya seorang. Malah kadang-kadang dikeroyok banyak orang. Dan kau selalu menang, kan, Wulan? Ya, kalau hanya menghadapi penjahat-penjahat biasa, hampir selalu menang. Tapi kadang-kadang berhadapan dengan penjahat sakti, ya bisa kewalahan juga. Wulan, penjahat yang barusan keluar masuk sini tadi termasuk sakti atau bukan? Belum bisa ditebak juga, Teh. Bahkan agaknya dia menghindari kita. Mungkin kita bisa mengatasinya. Baiklah, kita tunggu saja di sini. Iya. Iya. Kita tinggalkan Neng dan Anting Wulan
Dan mari kita kembali ke kediaman Dewi Jampi yang mengalami kekalahan dari Jerang Sari dan Jerang Sawah. Sungguh nenek tak berguna aku ini. Dewi Jampi, Dewi Jampi. Sia-sia kau habiskan umurmu. Kenapa? Melindungi Intan saja tidak becus. Intan Pandini. Kau baru saja mendapatkan aku sebagai pengganti orang tuamu, temanmu, bahkan gurumu yang akan memberikan semua yang ia miliki. Kini tiba-tiba saja kau dirampas. Dan aku, si tua bangka ini, tidak sanggup melindungimu, Intan Pandini. Sia-sialah hidupku. Karena aku tak mungkin dapat mengalahkan Jerangkong Hidup. Ia begitu kuat, ia begitu perkasa dan begitu jahat. Bahkan kalaupun aku berikan ramuan pemantek raga sekalipun, aku tak yakin ia akan melepaskanmu. Aku tahu betul siapa Jerangkong Hidup si keparat itu. Hari-hari Dewi Jampi itu dilanda kesedihan dengan perginya Intan di bawah Jerang Sari. Hari-hari bahagianya bersama Intan lenyap sudah. Lalu apa yang bisa kulakukan sekarang? Pohon jambu, kau telah menikmati kehadiran Intanku yang penuh keriangan, memetik buah-buahmu yang lezat. Lalu, apa katamu sekarang setelah Intan berada di tangan si monyet Jerangkong Hidup itu? Aku akan menerjang sarang Jerangkong Hidup dan membawa kembali Intanku. Melawan satu cindilnya saja aku sudah keok. Dewi Jampi, sungguh kau sama sekali tidak ada gunanya. Kakang Kaliman. Salam. Salam. Tidak biasanya Kakang kemari. Aku ingin minta sedikit pertolonganmu, tapi... apa yang bisa saya lakukan, Kakang? Katakanlah, saya akan lakukan. Aku tidak tega mengganggumu. Kelihatannya kau begitu menderita. Tidak Kakang, tidak apa-apa. Mari silahkan masuk ke pondokku, Kakang. Terima kasih. Cukup di sini saja, Dewi. Di kebunmu yang begini asri dan indah. Terima kasih, Kakang. Alangkah melegakan melihat kau selalu merawat alam di sekitarmu. Berjenis-jenis tanaman, berjenis-jenis bunga-bungaan, sayur-mayur, berbagai jenis tanaman obat. Air pegunungan yang jernih melintasi kebunmu. Dan ikan-ikan yang riang dan aman selalu bercanda di dalamnya. Semuanya merupakan puji syukurmu kepada Sang Pencipta alam semesta. Setiap kali mendengar kata-kata Kakang, setiap kali itu pula terasa sejuk. Sebagian dari beban hati terangkat hilang. Dewi, kesedihan apa yang kau rasakan sekarang? Tidak, Kakang. Kakang Kaliman telah menyempatkan jauh-jauh mengunjungiku. Masakan hanya mau menerima semua keluh kesah si Dewi Jampi. Kakang, apa yang Kakang perlukan? Adakah Kakang memerlukan suatu obat untuk menolong orang? Mengapa tiba-tiba Eyang itu mengunjungi Dewi Jampi? Apakah ia memerlukan obat untuk menolong orang seperti yang dikatakan Dewi Jampi? Mengapa keduanya kelihatannya sudah begitu akrab dan saling mengenal? Apa pula yang akan terjadi dengan Intan Pandini? Nah, para pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.